saya Miranda Daud dengan NIM 9114241118 dan di sebelah kiri saya ada saya Putri Mulanage dengan NIM 9114481185 dan di sebelah kanan saya ada saya Abdul Jikrumar dengan NIM 9114244075. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan peran pemuda dalam bela negara dalam memproyeksikan ketahanan nasional. Baik, langsung saja. Peran pemuda dalam bela negara dalam memproyeksikan ketahanan nasional. Pemuda merupakan aset strategis bangsa karena memiliki energi, kreativitas, kapasitas intelektual, serta idealisme yang tinggi. Dalam konteks bela negara, pemuda tidak hanya terlibat pada aspek militer, tetapi juga pada upaya non-militer yang memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Yang pertama ada pemuda sebagai agen pembangun ketahanan ideologi. Pemuda berperan 1. Menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai Pancasila dan ancaman radikalisme, intoleransi, dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Yang kedua ada membangun ruang diskusi positif di lingkungan pendidikan dan komunitas. Yang ketiga, membangun konten digital yang menanamkan cinta tanah air dan persatuan. Dampak pada ketahanan nasional, mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan mental, ideologis, dan moral yang kuat. Yang kedua, pemuda sebagai penguat ketahanan sosial budaya. Pemuda dapat 1. Melestarikan budaya lokal melalui seni. 2. Membangun solidaritas sosial, toleransi, dan harmoni antar suku, agama, dan golongan. Yang ketiga ada menghindari budaya negatif serta hoaks, kekerasan, dan perpecahan. Dampak terwujudnya masyarakat yang rukun, harmonis, dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga ada pemuda sebagai inovator dalam ketahanan ekonomi melalui 1. Kewirausahaan digital, UMKM kreatif, dan startup teknologi. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Yang ketiga, pendampingan ekonomi masyarakat di desa atau daerah tertinggal. Dampak kemandirian ekonomi nasional meningkat sehingga negara lebih tahan terhadap krisis global. Baik, kita lanjut ke Putri Mulanage untuk melanjutkan. Selanjutnya yang keempat, pemuda dalam ketahanan teknologi dan informasi. Peran pemuda yang pertama menjadi ahli IT, programmer, dan inovator digital. Yang kedua, membantu penguatan keamanan siber. Yang ketiga, mengembangkan teknologi ketahanan dan aplikasi yang mendukung kepemerintahan. Selanjutnya dampaknya, ketahanan nasional di bidang informasi semakin kuat dan mampu menghadapi ancaman siber. Yang kelima, pemuda dalam ketahanan lingkungan alam dan sumber daya alam. Melalui pergerakan hijau, penanaman pohon, dan pergerakan anti sampah, edukasi perubahan iklim, konservasi, dan energi terbarukan. Dampaknya, lingkungan yang terjaga memperkuat ketahanan geografis dan sumber daya nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdal. Selanjutnya keenam, pemuda dalam ketahanan politik, peran yang dapat dilakukan. Yang pertama, partisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan, OSIS, Karang Taruna, dan organisasi kepemudaan. Yang kedua, mengawasi jalannya demokrasi melalui pemilu dan kegiatan sosial politik. Yang ketiga, menolak politik uang dan propaganda yang memecah belah. Dampak, membangun tatanan politik yang sehat dan stabil. Yang ketujuh, pemuda sebagai patriot modern atau bela negara non-militer, termasuk yang pertama disiplin dalam belajar dan bekerja, yang kedua mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa, yang ketiga menjaga ketertiban umum, mematuhi hukum, dan membantu aparat saat diperlukan. Dampak terwujudnya kondisi sosial yang aman dan kondusif. Baik, itu saja penjelasan terkait peran pemuda dalam bela negara dalam memproyeksikan ketahanan nasional. Baik, saya akan menyimpulkan yaitu peran pemuda dalam bela negara sangat penting karena pemuda yang pertama
menjadi motor penggerak pembangunan. Yang kedua, menguatkan ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga, berkontribusi pada negara melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui kekuatan fisik atau militer. Yang keempat, dengan keterlibatan aktif pemuda, ketahanan nasional dapat diproyeksikan sebagai kondisi bangsa yang kuat, mandiri, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.